Samsung dan LG duel layar TV transparan di ajang CES 2024. Infinix pamerkan teknologi smartphone terbaru, pengisian daya nirkabel lewat udara. Rabbit A1, device tingkap AI revolusioner yang bisa membantu kegiatan sehari-hari. Hai guys, selamat datang di segmen High News by Hai Elektronik, di mana kami akan selalu memberikan informasi menarik, terbaru, dan terdepan yang pastinya akan selalu membuka wawasan kita Terkait perkembangan teknologi, elektronik, dan gadget di dunia. Bersama saya Dian. Dan saya Ilan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, selengkapnya di High News. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, gue mau kasih tahu ke kalian nih, jika Hai Elektronik sedang melakukan giveaway spesial 25.000 subscribernya. Teman-teman bisa mendapatkan hadiah spesial laptop IdeaPad dari Lenovo, microwave dari Aqua, dan headset Bluetooth dari Panasonic, dan TWS yang keren banget dari Panasonic juga nih guys. Banyak juga hadiah-hadiah menarik lainnya yang bisa kalian dapatkan. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di video di sini nih. Sebelum masuk ke berita pertama, kita mau ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Hai Elektronik. Jangan lupa untuk langsung di-subscribe dulu sekarang dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar elektronik dan teknologi yang bakal terus kita upload di channel ini. Oke Dian, berita apa aja nih yang mau kita bawain kali ini? Oke Kak, jadi kali ini kita bakal bawain highlight terkait CES 2024 di Amerika kemarin nih. Menurut aku tuh banyak banget nih terobosan dan teknologi-teknologi yang ada di event CES yang menarik banget nih untuk kita infoin ke teman-teman di rumah ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita masuk ke berita pertama. Gelaran Consumer Electronics Show atau CES 2024 yang digelar pada tanggal 9-12 Januari 2024 lalu di Las Vegas, Amerika Serikat, menjadi ajang duel untuk dua raksasa teknologi asal Korea Selatan, LG dan Samsung. Bagaimana tidak? Kedua raksasa teknologi asal Korea Selatan ini sama-sama memamerkan teknologi display transparan yang serupa dengan keunggulannya masing-masing. Pada gelaran tersebut, Samsung memamerkan display layar transparannya dengan tiga teknologi berbeda, yaitu Micro LED, OLED, dan LCD transparan. Ketiga teknologi ini sengaja dipajang berdampingan agar pengunjung dapat menyoroti perbedaan di antara ketiganya. Dibandingkan dengan panel lainnya, panel Micro LED milik Samsung terlihat lebih terang dan juga menampilkan desain tanpa bezel dan panel kaca yang lebih transparan, sehingga membuat konten yang ditampilkan memiliki efek seperti hologram yang melayang di udara. Jadi panel demo yang ditampilkan oleh Samsung memiliki ketebalan hanya berkisar 1 cm dengan kerapatan piksel Micro LED yang tinggi, sehingga membuat gambar yang ditampilkan sangat tajam. Dengan desain modular yang diumumkan oleh Samsung, panel ini memungkinkan pengguna untuk mempersonalisasi bentuk, ukuran, dan rasio layar sesuai dengan keinginan pengguna nantinya, ketika panel ini sudah resmi untuk dirilis. Seakan tidak mau kalah, LG juga serentak menampilkan teknologi display transparannya. Pada gelaran yang sama, LG meluncurkan OLED T yang merupakan inovasi yang serupa dengan Micro LED milik Samsung. OLED T merupakan TV OLED transparan nirkabel pertama dengan resolusi 4K dan teknologi transmisi nirkabel LG untuk audio dan videonya. TV ini ditenagai oleh prosesor Alpha 11 AI baru milik LG yang diklaim memiliki kinerja 4 kali lipat dari chip generasi sebelumnya. Dengan chip ini, OLED T mampu menawarkan kinerja grafis 70% lebih baik dengan kecepatan pemrosesan 30% lebih cepat. OLED T diklaim dapat menyatu sempurna dengan interior dan dekorasi ruangan karena visualnya yang transparan. Terdapat pula teknologi T-Bar pada TV ini yang berfungsi untuk menampilkan widget seperti berita, cuaca, judul lagu, dan lainnya. Belum ada info lebih lanjut terkait kapan teknologi layar transparan ini akan rilis di pasaran, baik dari LG maupun Samsung. Namun, LG sudah menyampaikan bahwa produk OLED T milik mereka akan segera rilis di tahun ini. Mari kita tunggu saja ya Om. Berita selanjutnya masih di gelaran yang sama, CES 2024, Infinix, brand smartphone asal negeri Tiongkok ini juga tidak ingin ketinggalan untuk turut memamerkan tiga teknologi terbarunya untuk memenuhi janji dan komitmennya, yaitu memberikan solusi yang berpusat kepada pengguna dan konsumen di seluruh dunia. Teknologi pertama yang dikenalkan oleh Infinix adalah e-Color Shift, teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan personalisasi pada layar di casing belakang HP Infinix mereka. Berkat komponen yang dinamakan E-Ink Prism 3, pengguna bisa mengubah hingga 60 area warna sesuai keinginan mereka, menampilkan waktu, suasana hati, dan fitur lainnya yang ada dalam susunan metrik. Pendekatan ini memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan individualitas mereka dan menyampaikan informasi yang berbeda melalui desain ponsel yang unik, tanpa perubahan warna dasar. Selanjutnya adalah AirCharge, sebuah sistem pengisian daya nirkabel yang menggunakan resonansi magnetik multi-coil dan algoritma adaptif. Teknologi ini memungkinkan pengisian daya secara nirkabel dengan jarak hingga 20 cm dengan sudut 60
derajat. Teknologi ini juga sudah dipastikan aman berkat frekuensi di bawah 6,7 MHz dan menghasilkan daya sebesar 7,5 Watt. Teknologi ini akan sangat memudahkan pengguna, terutama untuk para pemain game mobile. Tak perlu lagi untuk mengisi daya smartphone mereka melalui kabel atau bahkan menempelkan charger kabel seperti teknologi yang ada saat ini. Infinix juga turut menampilkan teknologi Extreme Time Battery. Baterai smartphone milik mereka yang akan tahan untuk digunakan dalam kondisi yang ekstrim. Memastikan kinerja dan daya tahan yang dapat diandalkan di lingkungan dingin sehingga mengatasi masalah umum seperti pembekuan lithium-ion pada baterai standar pada umumnya. Baterai inovatif ini menggabungkan teknologi elektrolit, biomimetik, dan fusi solid state di elektrodanya, yang memungkinkan baterai beroperasi dengan lancar bahkan pada suhu rendah minus 40 derajat Celcius. Ada yang mau coba tes bawa teknologi ini ke kutub nggak nih, homies? Berita terakhir kita beralih ke Rabbit R1, sebuah asisten genggam AI revolusioner yang dikembangkan oleh salah satu startup yang berbasis di Taiwan. Dilengkapi dengan layar 2,88 inci, kamera berputar untuk foto dan video, serta prosesor MediaTek 2,4 GHz, RAM 4 GB, dan penyimpanan internal 128 GB. Rabbit R1 menawarkan pengalaman pengguna yang optimal. Tidak hanya dari perangkat kerasnya, Rabbit R1 juga memukau para peminatnya dengan dukungan sistem operasi Rabbit OS buatan sendiri yang dilengkapi dengan algoritma AI terintegrasi. Rabbit R1 memungkinkan pengguna mengelola aplikasi dengan mudah melalui antar tunggal. Para pengamat industri memperkirakan Rabbit R1 bisa menjadi pengganti potensial untuk smartphone di masa depan. Batch pertama diharapkan tiba pada Maret, dan batch kedua dijadwalkan untuk April hingga Mei 2024. Dengan inovasi yang luar biasa, Rabbit R1 menandai evolusi baru dalam teknologi genggam. Meskipun saat ini Rabbit R1 baru berada dalam tahap pre-order, tapi Rabbit R1 sukses terjual 10.000 unit dalam satu hari saja setelah demo di CES 2024. Dua batch pre-order dengan total 20.000 unit terjual habis dalam sekejap, mencerminkan antusiasme konsumen terhadap inovasi dan kepraktisan Rabbit R1. Namun kesuksesan ini juga memunculkan fenomena menarik terkait harga. Beberapa pembeli awal memutuskan untuk menjual kembali Rabbit R1 dengan harga 2 hingga 3 kali lipat dari harga aslinya, yaitu $199 atau setara dengan 3,1 juta rupiah, mencapai 600 USD atau setara dengan 9,4 juta rupiah. CEO Rabbit, Jason Liu pun angkat bicara dan mengajak para pemesan untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut. Dengan kesuksesannya di CES 2024, Rabbit R1 membuktikan bahwa pasar teknologi selalu siap menerima inovasi terbaru. Dengan spesifikasi yang mengesankan dan sistem operasi canggih, Rabbit R1 bukan hanya sebagai alat bantu harian, tetapi juga sebagai gebrakan baru dalam dunia teknologi genggam. Wah, agak sabar deh nunggu rilis resminya di Rabbit R1 di Indonesia. Gimana nih menurut kakak? Setuju Dian, gue juga kemarin sempat lihat tuh untuk teaser resminya. Jadi dia tuh pakai modul yang dinamain LAM, Large Action Model. Jadi modul ini tuh bisa interaksi sama software dan aplikasi apapun di sistem operasi iOS, Android, bahkan di desktop pun juga bisa tuh. Salah satu contoh penggunaannya nanti kita bisa tuh untuk mesen ataupun ojek online. Bahkan kita juga bisa ajarin dia bukan ngelakuin hal yang kita mau dia. Wah, keren banget ya. Sangat memudahkan kita nih sebagai user. Jadi makin gak sabar ya. Kalau menurut kalian gimana nih, homies? Coba komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke homies, sekian High News kali ini. Jangan lupa untuk selalu nonton High News biar kalian gak ketinggalan update seputar dunia teknologi, elektronik, dan gadget. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan subscribe. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan segmen High Elektronik lainnya. Saya Dilan. Dan saya Dian. Pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.